Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Kak Grace percaya bahwa semua adik-adik dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini siapa yang sudah tidak sabar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh angkat tangannya dong. Nah, adik-adik, hari ini Kak Grace akan membawakan cerita dan ceritanya adalah judulnya tentang Tuhan Yesus saat masa kecil. Nah, adik-adik, kita mau buka dulu di dalam Lukas 2. Oke, kita buka dulu ya di Lukas 2. Boleh semuanya buka kitabnya ya. Boleh minta bantuan papa mama, kakak, abang untuk bisa sama-sama baca firman Tuhan hari ini. Oke, kalau begitu kita buka di Lukas 2 ayat 41 sampai ke 52. Judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kita baca ya ayat yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat yang ke-46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran karena akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, hari ini adalah kita mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada saat masa kecilnya. Sekarang seperti adik-adik yang saat ini masih kecil. Siapa di sini yang berumur 12 tahun? Nah, boleh angkat tangannya? Nah, kira-kira seperti adik-adik yang sekarang berumur 12 tahun, seperti itulah Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik di sini menceritakan bahwa bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dan orang tuanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia ikut bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Siapa nama orang tuanya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Maria dan Yusuf. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, seperti biasa mereka melakukan hari raya tersebut di setiap tahunnya. Nah, pada saat perayaan itu telah selesai, mereka hendak mau pulang nih adik-adik bersama orang-orang dalam seperjalanan mereka. Nah, tapi tiba-tiba ya kan, pada saat dalam perjalanan ternyata Yesus tinggal di Yerusalem adik-adik, dan tanpa diketahui oleh orang tuanya. Terus orang tuanya Maria dan Yusuf mencari Yesus. Aduh, di mana ya anak kita ya gitu? Di mana ya anak kita? Maria ngomong begitu mungkin seperti itu kepada Yusuf bapaknya. Nah, setelah dalam perjalanannya orang tuanya mencari Yesus dan meminta kepada rombongan keluarganya dan kenalannya untuk menanyakan kepada mereka, melihat Yesus nggak ya gitu. Nah, pada saat itu karena mereka tidak menemukan, kedua orang tuanya kembali ke dalam perjalanannya mereka kembali ke Yerusalem dan terus mencari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita baca
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah ternyata adik-adik, Tuhan Yesusnya sedang apa? Sedang duduk di bait Allah, di rumah Tuhan. Dia sedang mendengarkan hamba-hamba Tuhan, alim ulama dalam khotbahnya gitu, dalam mendengarkan mereka sedang bercerita, sedang mendengarkan setiap apa yang diperkatakan oleh alim-alim ulama. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus juga bukan hanya diam. Tuhan Yesus itu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau alim-alim ulama yang ada di sana. Nah adik-adik, setelah orang tuanya orang tuanya Yesus, Maria dan Yusuf melihat Yesus sedang ada di bait Allah, di rumah Tuhan. Nah dia sedang lihatlah Tuhan Yesus ya kan, di dalam baitnya Tuhan. Dia lihat kalau Tuhan Yesus itu mengajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Siapa di sini yang sering kalau dengar firman Tuhan di sekolah minggu mengajukan pertanyaan kepada kakak-kakak sekolah minggunya? Ada nggak yang seperti itu? Nah, sama seperti Tuhan Yesus menanyakan mengajukan pertanyaan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Nah, dengan gitu ternyata Tuhan Yesusnya pintar, dia menjawab, dia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang orang-orang itu terheran dan terkagum akan kecerdasannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika orang tuanya melihat tersebut, nah orang tuanya bilang kepada Tuhan Yesus. Kita baca ya di ayat yang 48 ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah kata Tuhan Yesus adik-adik, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Siapa di sini yang rajin datang beribadah kepada Tuhan? Siapa di sini yang rajin datang ke gereja? Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus, dia sangat mencintai rumah Bapaknya, rumah Tuhan. Dia datang, dia duduk dengan diam, dia mendengarkan dengan baik. Sama seperti kalau misalkan kita ke gereja, kalau kita lagi datang beribadah di hari Minggu. Nah adik-adik, tapi setelah Tuhan Yesus berkata demikian, nah adik-adik nih katanya gini, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan semuanya itu ada di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, ada hal yang mau kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus ini, yaitu adalah di saat umur yang masih sangat muda, Yesus itu senang duduk di baitnya Allah. Siapa di sini yang kayak Kak Grace bilang tadi, senang datang ke gereja, senang memuji Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau sama seperti Tuhan Yesus, amin. Dia senang mendengarkan firman Tuhan, dia senang dengarkan Allah berbicara lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, seperti itu. Nah kita juga mau senang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah dia di sana suka berada di tengah-tengah hamba Tuhan dan mendengarkan nasihat dan belajar tentang firman Tuhan. Nah yang kedua adalah Yesus memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau penuh dengan hikmat? Nah semuanya adik-adik pasti mau kan untuk menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang cerdas. Nah kita meminta kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu memberikan kita hikmat. Kita juga harus suka membaca kebenaran firman Tuhan. Siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan?
atau suka menghafal firman Tuhan. Nah, adik-adik, sedari kecil kita mau sama-sama belajar, bukan hanya dari kecil sampai kita dewasa nanti, kita harus suka dengan firman Tuhan, karena dalam firman Tuhanlah terdapat hikmat dan pengetahuan. Nah, saat Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, adik-adik, membuat semua orang terkagum dengan kepintarannya Tuhan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah manusia yang bukan manusia yang biasa. Nah, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang hebat, ajaib, dia bisa punya segalanya. Nah, kita datang hari ini, kita mau dengerin firman Tuhan karena kita mengasihi juga Tuhan Yesus. Nah, kita harus mencintai firman-Nya, kita harus menyukai firman-Nya, kita harus mendengarkan dan merenungkannya siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengerti Tuhan mau apa di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus tadi, duduk diam mendengarkan nasihat, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Oleh itu, kalau kita lagi datang ke sekolah minggu, lagi datang ke gereja, mau untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, yang ketiga, adik-adik, apa yang harus kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini, melihat dari cerita Tuhan Yesus ini, walaupun dia masih kecil, masih berumur 12 tahun pada saat itu. Nah, dia memahami bahwa dia harus berada di baitnya Allah. Kayak gitu. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus ada di baitnya Allah. Dia mengerti, dia tahu sekali bahwa dia adalah anak Allah dan dia harus senang berada di baitnya Allah. Sama seperti kita adalah anaknya Tuhan Yesus dan kita harus senang duduk di bawah kakinya Tuhan, harus senang datang kepada Tuhan, harus mengerti bahwa kita harus terus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, selain itu dia menyebutkan bahwa bait Allah adalah rumah Bapaknya. Nah, adik-adik, datang kepada Tuhan itu bisa di mana aja, ya yang tahu? Bisa di rumah, bisa lagi di kamar dalam keadaan berdoa. Karena kita tahu bahwa baitnya Tuhan itu adalah persekutuan ibadah kita, doa kita, apapun yang kita dengar tentang firman Tuhan, kita harus menyukainya. Dan kita tahu bahwa nama Tuhan itu yang harus kita permuliakan. Nah, Tuhan Yesus itu senang di rumah Bapaknya, adik-adik. Dia senang di gereja, dia senang di baitnya Tuhan, dia senang di rumah Tuhan bersama dengan orang-orang. Nah, sama seperti kita, dari kecil kita mau senang untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, hal ini menunjukkan juga bahwa Yesus itu tahu bahwa dia adalah milik Bapaknya di surga. Siapa yang tahu dan siapa yang percaya kalau kita ini adalah anak Tuhan Yesus? Siapa yang percaya? Nah, siapa yang tahu kalau kita ini adalah kepunyaannya Tuhan Yesus? Jadi kalau kita tahu kalau kita adalah kepunyaannya Tuhan Yesus, kita harus tahu dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu harus rajin datang beribadah, kamu harus rajin berdoa, kamu harus rajin membaca firman Tuhan, kamu harus dengar-dengaran sama orang tua, kamu harus melakukan segala perintah-perintahku. Dan kita harus tahu bahwa itu semua harus kita lakukan dan untuk menyenangkan nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini adik-adik masih taunya baca firman, datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nanti kalau sudah besar, kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus dan menyenangkan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, selain itu juga orang tua yang ada bersama-sama dengan kita juga harus kita taatin, adik-adik. Kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus yang keberapa? Ayo, yang hormatilah
orang tuamu di dalam Tuhan. Kita harus menghormati orang tua kita juga karena itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, itulah mengapa kita harus datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat datang kepada Tuhan dengan cara apa ya Kak Grace? Bisa lewat berdoa di dalam hati, berdoa di dalam kamar, berdoa lagi dalam perjalanan juga bisa, sambil berbicara dalam hatinya juga bisa. Tuhan pasti akan dengar. Nah, itulah mengapa kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, adik-adik. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan kita mau sama seperti Tuhan Yesus waktu dia masih kecil. Dia mencintai rumah Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, dia mau datang kepada Tuhan, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Sama seperti kita hari ini, kita adalah anak Tuhan Yesus dan kita harus mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Nah, adik-adik, dan biarlah firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus selalu datang kepada Tuhan, dan kita harus menyenangkan Tuhan. Dan seperti tadi di ayat yang ke-52, adik-adik kita baca ya, yang terakhir, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, kita juga mau semakin kita bertumbuh, Kak adik-adik dan Kak Grace dan semuanya, kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin penuh hikmat dan kita semakin penuh dengan hikmat-hikmat Tuhan, dengan kepintaran. Nanti adik-adik diberkati di sekolah, diberkati dimanapun. Karena apa? Karena kita mencintai firman kita mencintai firman Tuhan dan kita menyenangkan hati kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, supaya kita semakin dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh mama papa, dikasihi oleh sesama manusia, keluarga, dan dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, adik-adik, itu saja kebenaran firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita selalu untuk kita harus diam di kakinya Tuhan. Oke, kalau begitu boleh kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus di waktu kecil, Tuhan Yesus datang kepada Allah, Tuhan Yesus datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau juga terus selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan kami semakin penuh hikmat, adik-adik semuanya penuh hikmat dan penuh dengan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.